Six One Jeronimo Durol, Son of Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kancah Muda Jogja, selamat sore semuanya. Sehat? Saya nggak sedikit flu Kancah Muda Jogja gara-gara debu-debu intan ya. Akhirnya alergi kumat dan pilek. Tapi alhamdulillah masih bisa ketemu sama Kancah Muda Jogja sore hari ini di Sasi Soma sana sini soal agama karena sayang ya kalau dilewatin. Jadi terima kasih buat kamu juga yang ngerasa rugi ngelewatin Sasi Soma nih Kancah Muda Jogja dan sekarang lagi dengerin Sasi Soma mungkin di jalan, di perjalanan pulang, di rumah, lewat handphone, lewat streaming di mana aja. Terima kasih udah dengerin ya. Hari ini kita punya tema lagi nih Kancah Muda Jogja, temanya adalah dahsyatnya sholawat. Kenapa kudu sholawatan gitu ya? Kayaknya sholawat, 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 sholawat terus. Kemarin supaya nggak seudon sama Allah, sholawat. Nah sekarang kita membahas langsung si kenapa dahsyat gitu ya. Barengan sama Pak Ustadz yang sore hari ini ngeping banget. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum ya, karena seragamnya pas pink itu. Kayaknya mudah. Jadi saya nulis status tadi di Facebook bahwa ada di Instagram ngucapin selamat ulang tahun Jeronimo ya. Walaupun ulang tahunnya kemarin, tetapi kita rayain sekarang versi saya gitu kan, karena Sasi Soma ini alhamdulillah ada yang mendengarkan gitu kan, kancah muda dan kancah tua, dan saya berdoa semoga Sasi Soma ini menjadi salah satu asbab ya, salah satu penyebab Allah ridho. Sehingga siapa tahu nanti udah pernah dengar Sasi Soma ya udah surga, amin ya. Rakyat tanglir lagi pingpisan gitu kan, atau baru sekali tapi nyantel dan dipraktekin ya. Harapan saya dari sekian ya kurang lebih 10 tahun lebih saya bersama di sini, harapan saya ada 1-2 yang nyantel dan kemudian eksekusi lah. Misalnya kita nganjurin tahajud, dia tahajud betul. Wah itu alhamdulillah jariah betul untuk semuanya gitu kan. Ya untuk radionya, untuk ownernya, untuk semua jajaran yang terlibat di dalamnya, insya Allah termasuk ahli surga semua. Amin. Gitu ya. Nah kancah muda, kita akan bicara mengenai kenapa sih dahsyatnya sholawat. Nah ini menarik lah. Karena begini, kita itu belajar agama, itu seharusnya punya mursyid ya, punya mursyid. Mursyid itu guru lah. Nah, guru itu adalah sesuatu yang apa namanya? Ya ada sumbernya gitu lah. Jadi kalau kita cuma langsung baca buku, langsung baca kitab itu bisa kehilangan apa ya? Bisa dikatakan rawan juga salah tafsir gitu lah. Lawan salah persepsi gitu ya. Harus ada pemimpin gitu kan. Kelas siapa? Kelas Imam Al-Ghazali pun akhirnya mencari mursyid lah. Mencari guru spiritual, yang guru spiritualnya itu nggak harus profesinya sebagai guru. Bisa jadi dia memang ada orang-orang aulia tertentu yang kemudian dia menjadi mursyid gitu kan. Nah, artinya apalah? Kalau kita belajarnya nggak sama guru yang memang punya lisensi, kita itu rawan kemudian terjadi miss atau salah, atau kemudian bahasanya sanadnya nggak nyambung gitu lah. Nah, ternyata mencari mursyid itu kan nggak gampang. Sekelas saya pun baru mencari gitu kan. Dan alhamdulillah kemarin saya ke Tasikmalaya gitu kan. Kemudian ya ketemu sama Syekh Fatur Rahman, ya beliau adalah mursyid dari tarekat Idrisiyah ya di Tasikmalaya. Saya kemudian tapi jadi jero pulang sorenya saya langsung berangkat ke Tasikmalaya. Kemudian pagi aktivitas di area sana di pondok pesantren. Kemudian malam itu kita ikut dzikir, namanya dzikir mahsus. Di situ saya banyak belajar lah tentang masalah mursyid gitu kan. Nah sekarang kalau kita susah ketemu sama mursyid itu karena mungkin jarak jauh gitu kan, dan sebagainya. Ternyata jalan alternatif tercepat ketika ingin mendapatkan guru spiritual itu adalah sholawat. Nah, jadi sholawat itu contoh yang paling sederhana gini. Kita mau ketemu si A atau kita mau kenal si A gitu kan. Tetapi untuk kenal sama si A, untuk mendapat lisensi dari si A itu kan susah sekali. Nah, maka kemudian kalau kita diajak sama orang, atau kita istilahnya dekat dengan orang yang dekat dengan si A, kira-kira kan aksesnya gampang. Dia tinggal bilang ini adik saya, ini teman saya, ini sahabat saya. Oh ya, sahabatnya Ella gitu kan. Jadi langsung dia nggak lihat sahabatnya, itu tapi lihat Elaknya gitu ya. Oke lah.
Jadi lihat elaknya itu kemudian masuk ke jurudemo bebas, bisa gini, karena lihat elaknya. Oh, itu orang bawaannya elak, orang kepercayaannya elak, gitu loh. Nah, ketika kita ingin mencari ilmunya Allah, kemudian nggak punya guru, nah guru terbaik itu sholawat. Kan dengan sholawat itu kan kita dikonekkan dengan Rasulullah. Nah, Rasulullah itu istilahnya kan kekasihnya Allah. Nah, kalau otomatis kemudian dengan cara kita dekat dengan Rasulullah memperbanyak sholawat itu, kemudian mendapatkanlah keberkahan dan sebagainya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi sholawat itu cara tercepat ya mengenal Allah, ya mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan ampunannya Allah, dan mendapatkan asisi dari doa dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga cara tercepat untuk mendapatkan guru spiritual manakala gurunya belum ketemu, mursyidnya belum ketemu. Itu dengan cara sholawat. Nah, maka kenapa orang-orang sholawat itu gurunya dapat dari mana? Maksudnya kalau guru kan kita bisa berdiskusi, iya, iya betul. Jadi kalau sholawat doang, nah, jadi gimana dong? Maksud saya, sholawat itu adalah dilakukan dalam rangka agar ikut membantu apa yang dipelajari itu benar, gitu lah. Jadi kita tetap belajar dari YouTube kah, dari radio kah, dari Ustadz A B C D E kah, dari buku-buku. Oke, tapi sholawatnya dikerjain agar apa? Itu bimbing. Jadi guru yang sifatnya non fisik. Ya, jadi ketika kita nggak punya guru atau belum punya guru, belum ketemu guru, itu sholawat itu ikut membantu lah, membantu agar cara tafsirnya benar, gitu loh, lah. Cara bacanya benar, cara persepsinya benar, itu dijaga, gitu loh. Itulah kekuatan spiritual. Nah, makanya sholawat itu menjadi salah satu kunci kaca muda untuk kita kalau mau ngaji jangan lupa banyak sholawatin. Disolawatin banyak sholawat, itu salah satunya apa? Agar ngajinya nggak ngawur. Sehingga orang kalau sholawatnya benar, sholawatnya rutin, insya Allah ngaji terhadap misalnya menelaah suatu tulisan, suatu pendapat itu nggak sesuai persepsinya sendiri, tapi dibimbing sama guru spiritual sholawat itu. Sholawat itu hidup ya, dia membimbing gitu kan. Ya, contoh misalnya menafsirkan tentang sesuatu tulisan dari seorang, misalnya kan kita sering quote itu lah. Oh, benar sekali ini. Kan ada quote yang langsung clear itu berarti langsung ditafsirkan langsung bisa. Gampang lah. Gampang. Tapi ada quote yang kadang-kadang harus mikir, mengringkadahi ini maksudnya apa. Nah, salah baca ayat Quran juga apalagi ya Pak Ustaz? Iya, itu kan bahaya banget. Kalau kita mau ngaji sama guru kan terbatas, gurunya nggak banyak, tempatnya mungkin nggak dekat gitu kan. Maka sholawat itulah ikut membantu lah, gitu loh. Menatakan diri kita, hati kita, itu ikut ditatain gitu loh. Nah, jadi pentingnya seperti itu. Karena kalau kita tidak punya guru, nggak mau sholawat, terus asal ngaji, yang terjadi adalah klaim sepihak dari kita, persepsi kita kan, gitu kan? Nah, seperti itu. Contoh ya, nggak usah jauh-jauh. Ada doa itulah di surat Al-Baqarah ayat terakhir. Nah, ini kaca muda ini menarik. Kanjeng Nabi bilang, tahukah kalian, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ada sebuah hadiah yang tidak pernah diberikan oleh Nabi selain aku, kata Rasulullah. Jadi ada hadiah terindah kepadaku, gitu kan. Bayangkanlah, kira-kira lah, Nabi-Nabi itu dapat hadiah lah. Tapi ada hadiah yang hanya dikasih pada Nabi Muhammad SAW. Gitu kan. Nah, kira-kira kalau itu wujudnya hadiah, saya mau tanya sama yang lain. Kalau kira-kira wujudnya hadiah itu untuk siapa? Kan Nabi-Nabi dikasih hadiah sama Allah. Nah, Nabi terus bilang, ada hadiah yang tidak diberikan oleh Nabi kecuali kepadaku. Maka aku bahagia sekali. Kira-kira hadiah itu untuk siapa, saya mau tanya. Paham nggak kalimatnya? Jadi, setiap Nabi diberi hadiah macam-macam oleh Allah. Nah, lalu Rasulullah bersabda, ada sebuah hadiah yang tidak diberikan oleh Nabi-Nabi sebelumku dan hanya diberikan kepada aku. Maka aku bahagia dikasih hadiah itu. Kira-kira hadiah itu untuk siapa? Berarti untuk siapa? Kalau Rasulullah nyebut hadiah diberikan kepada aku, berarti untuk siapa? Untuk Nabi. Untuk Nabi. Tapi tahu nggak yang buat Nabi bahagia itu bukan hadiah untuk Nabi. Itu hadiah untuk Rasul, betul. Tapi Nabi itu bahagia bukan karena hadiah itu untuk beliau. Yaitu dihadiahi dengan surat Al-Baqarah ayat terakhir. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana la tahmil alaina isra kama hamaltahu min qablina. Jadi, ya Allah, ampunilah aku dosa-dosaku sekarang dan akan datang. Jadi coverage dosa diampuni itu tidak hanya yang sekarang, yang besok-besok kalau aku lupa jangan dihukum, besok-besok kalau aku salah jangan diazab. Jadi hadiah terindah itu justru untuk kita.
Rasulullah kan jelas dosanya dimaafu sama Allah. Tapi begitu dikasih itu kan berarti kan untuk firman itu kan untuk umatnya Rasulullah. Lah kita itu kalau doa Al-Baqarah terakhir itu salah satu doanya adalah ya Allah kalau aku besok lupa jangan dihukum, kalau aku besok dosa salah jangan dihukum, jangan diazab ya Allah. Itu ada doanya. Makanya kita harus terima kasih banget itu lah sama Rasulullah. Maka memperbanyak salawat. Terus satu saat kan yang muda. Rasulullah itu pernah tiba-tiba tersenyum bahagia gitu di pagi hari gitu. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah kenapa nggak senyum-senyum? Gimana aku nggak senyum? Tadi malam baru saja, itu bukan tadi malam, baru saja malaikat Jibril datang dan mengatakan, ya Muhammad, sebutlah 3 permintaan yang pasti Allah akan kabulkan. Mintalah, ya Muhammad. Bayangkan, tiba-tiba Rasulullah didatangin sama Nabi, ya sama malaikat Jibril, bilang pesan dari Allah, suruh kekasihku minta sekarang 3 permintaan yang tidak pernah aku tolak. Gitu. Keren kan? Permintaannya jadi makanya itu yang ada iklan rokok itu, ku beri 3 permintaan. Itu kan niru hadis itu kan. Jadi Rasulullah itu senyum-senyum karena habis berdoa. Dan doanya 3 itu tidak tertolak. Di ACC sama Allah. Pasti. 1000%. Clear di ACC. Apa doa Rasulullah? Yang pertama. Ya Allah, ampunilah umatku. Iyalah. Doanya itu ampunilah umatku. Bukan buat dia ya. Bukan buat Rasul, buat umatku. Doa kedua apa lah? Doa kedua kaca muda. Ampunilah umatku. Jadi 2 doa itu sama. Ditanya sama sahabat, doa ketiga ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Doa ketiga, aku minta ditangguhkan besok ketika di akhirat. Bayangkanlah, Rasulullah itu dikasih doa 3, yang satu minta di delay, tabungan. Yang ketiga aku mintakan besok Allah di akhirat. Nyambung ini. Dalam riwayat disebutkan besok ketika di yaumul kiamah, ketika manusia akan melewati sirat rambut 1 menjadi 7 itu, maka ada 2 mimbar. Yang kanan, jadi setelah mau lewat sirat itu kan ada apa namanya? Ada jalannya kan 2. Jadi nanti di ujungnya itu jadi sebelah kanan itu Nabi Ibrahim, sebelah kiri Nabi Muhammad. Ditanya, ya Nabi Muhammad, yang baik kan kanan, kenapa engkau ada di kiri? Ketahuilah kanan itu pintu surga dan kiri itu pintu neraka. Aku akan tunggu di pintu neraka. Aku akan pakai doa itu untuk sujud pada Allah, minta agar tidak ada umatku yang masuk ke dalam neraka. Itu Nabi Muhammad, bro. Mosok kamu sampai nangis sama Coldplay. Mosok kamu sampai nangis sama artis-artis Korea. Kamu nangis sama orang-orang yang kamu kagumi. Kamu gak pernah nangis Rasulullah begitu itu. Mikir kita dari dunia mau meninggal. Nangis gak dapet tiket. Ya, bayangin. Rasulullah itu loh. Mau meninggal aja yang wasiatnya ummati as-sholah. Nyebut umatnya 3 kali dan sholat. Mana ada. Ini orang yang paling cinta sama kita itu Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah suatu saat kemudian bilang kepada sahabat, ketahuilah sahabat, siapakah orang paling mulia di dunia ini? Engkau yang lebih tahu ya Rasulullah. Nah gitu kan. Nah, mereka bertanya, siapakah itu ya Rasulullah? Disebutin ini bukan. Orang yang paling mulia itu adalah orang yang belum pernah melihat wajahku. Tidak pernah bertemu denganku sebagaimana engkau yang ada sekarang ini. Tapi dia merindukanku. Itu. Nah, gimana kita merindu Rasul kalau kita nggak tahu kisah-kisahnya? Kisah Rasulullah berjuang untuk kita. Kisah Rasulullah kemudian berkorban untuk kita itu nggak pernah kita koleksi, nggak pernah kita baca, nggak pernah kita dengar. Pantes kita tuh jarang salawat. Kenapa? Karena kita
Loh, kalau orang itu cinta, itu kan dia harus tahu pengorbanannya. Jadi, engkau kenapa cinta sama dia? Oh, dia berkorban untukku habis-habisan. Dia cinta sekali. Maka dia sering menyebut namanya. Enggak usah jauh-jauh lah. Ketika Ella dulu jatuh cinta sama Indra, saya kira ya ketika di keluarga besarnya nyebut Indra itu disebut terus namanya. Karena cinta. Enggak. Hah? Oh, orang aku Mas Day deh. Menutupi ya. Berarti lah cinta berarti Mas Day. Ya, artinya kan menyebut nama itu kan wujud dari cinta. Nah kalau kita nggak pernah nyebut namanya sama sekali ya dicurigai cinta atau tidak kan. Mau nyebut namanya aja bisa dicurigai masih cinta atau tidak, apalagi nggak pernah nyebut. Betul nggak? Nah, orang posting istri terus sama suami. Rondo apa ya gue? Apa rondo kok ora tau karo bojone kan gitu. Nah, ini kan jadi masalah juga. Makanya kalau kita senang sama Nabi gitu kan. Maka ini selawat itu dasarnya nanti kita baca dibahas yang kedua. Tapi ini filosofinya dulu yang pertama. Kenapa sih kita wajib selawat? Karena selawat itu membimbing kita lah. Membimbing kita kemudian contoh tadi kita ketika membaca Al-Baqarah terakhir itu ada salah satunya gini lah. Karena fangsurna alal qaumil kafirin. Gitu kan lah. Fangsurna alal qaumil kafirin. Ini kalau orang salah tafsir bahaya lah. Ya Allah, tolong aku atas orang-orang kafir. Gitu kan? Kok atas orang-orang kafir ya? Kan orang-orang kafir itu jelas kan musuh kita. Dalam bahasa dalam bahasa kafir yang disebut kafir yang harbi, kafir yang keras gitu kan. Kok fungsional komil kafirin ya? Kok sama orang kafir? Aku berdiri pada orang-orang kafir gitu kan. Itu kalau tafsirannya keras, nggak pakai bimbingan bisa jadi, oh berarti aku berdoa daripada pengaruh orang-orang yang non muslim. Orang-orang yang kafir seperti itu. Berarti kita harus hati-hati sama orang kafir dong. Karena ini doanya jelas alal komil kafirin pada orang-orang yang kafir non muslim. Kalau bahasa kasarnya kan begitu. Nah ternyata kalau kemudian kita belajar ilmu tafsir, karena kamil kafirin itu apa lah? Kafar itu menolak. Kafir itu menolak kebenaran. Jadi orang kafir itu bisa jadi dia orangnya labelnya muslim, label KTP-nya muslim, tapi dia nggak sholat. Masuk kafir nggak? Masuk. Barang siapa dengan sengaja maka dia kafir. Nah, kenapa engkau minta perlindungan Allah? Fansurna alal qaumil kafirin. Karena ternyata justru orang-orang kafir versi Islam itulah yang berbahaya. Lebih berbahaya daripada orang non-muslim. Non-muslim itu mohon maaf. Mereka malah punya pakem masing-masing kan. Walaupun beberapa memang ada masalah. Tetapi secara keseluruhan misalnya di Indonesia lah. Orang-orang muslim ya ke gereja, ke pura ya ke pura. Dan mereka gak ganggu-gangguan kan. Gak ada ganggu-gangguan. Cuma lakukan dinukum. Waliyadin. Lah selama ini yang sering ngerecoki kamu. Memfitnah kamu. Dengki sama kamu. Iri sama kamu. Agamanya apa saya mau tanya? Sama kan. Lah itu alal qaumil kafirin. Jadi kafirin itu versi Islam. Gitu loh. Jadi makanya. Nih, kalimat ini menarik dari para sahabat. Sesungguhnya setiap manusia, setiap yang hidup itu adalah hasad. Jadi aslinya lah, setiap manusia yang hidup itu pasti hasad. Tahu hasad nggak? Hasad itu penyakit yang paling menjijikkan. Dia nggak ngurusi Ella Arlika, nggak pernah memberi makan Ella Arlika. Tapi begitu Ella Arlika akan mendapatkan bonus besar, dia nggak terima. Bayangkan, nggak ngurusi, nggak pernah interaksi. Begitu dapat info Ella mau dapat keberkahan, mau dapat hadiah, mau dapat bonus. Mereka nggak senang, bahkan mereka ingin kalau bisa nggak Ella yang dapat. Itu kan ngeri sekali orang hasad itu. Ya. Nah, di sini kalimatnya itu jelas lah. Setiap. Berarti kan semua termasuk saya. Termasuk Ella, termasuk Mas Dayadi. Tapi ada tuh embel-embelannya. Ilah kecuali orang yang dirahmati Allah. Gitu lah. Jadi kalau bicara nada dasar, semua orang itu sama. Hasad. Oh, pasti ketoknya Arab umrah loh. Amin. Wah, misalnya ngono toh. Orang hasad itu mengatakan. Saya hasad kalau yang itu. Loh,
Hasad itu beda, tetap nggak boleh hasad. Yang boleh itu adalah elak kepengen gitu aja. Oh, oke. Kalau pengen. Kalau hasad Kalau hasad gini dia, kalau hasad kemudian, kuwi kabehane ngendi to? Iso ora makan lho nek hati-hati kuwi. Nek milih salah. Wah, wis komentar kabehane. Itu dari mana itu kok bisa loh? Ora kuwi Aku tahu lo gajinya berapa. Kuwi umurah kuwi diumurahke karo wong tuane bareng ngedol sawah apa to? Karena nek sak ngerti ku lho, umurah ki kudu duwe kelebihan harta. Dadi nek hartane ki pengen entuk saka wong, aku ora yakin kuwi ditompok. Jadi dia enggak karu-karuan lah. Pokoknya dia gimana caranya gitu kan. Begitu entuk kabar kata Mas ditunda. Padahal ditunda itu ditundanya itu ternyata kan sebetulnya bukan ditunda karena nggak jadi, ditunda itu karena di Mekah baru ada sterilisasi, terus dia di reschedule di 2 bulan setelah itu atau sebulan setelah itu. Wah senangnya luar biasa. Kumpul. Mas Dira sudah mangkat ya dah. Makanya bener loh. Ya dah. Wah. Ngono kuwi nek duitnya ra bener. Wah, wis ra karo-karo. Lo udah jadi orang paling tahu semuka bumi ya kan. Itu yang luar biasa. Dan ketahuilah Kanca Muda. Ini serius saya bilang. Ketahuilah Kanca Muda. Kalau ketika Anda mulai nyebut nama, di dalam pembicaraan Anda menyebutkan nama Fulan bin Fulan, dengan spesifik Anda ngomong namanya, maka saat itulah terjadi proses transfer dosa Fulan bin Fulan kepada Anda, dan transfer pahala auto debit pahala Anda ke sana, ke Fulan bin Fulan itu. Itu yang kita harus hati-hati. Mulai sekarang tolong. Kalau nongkrong, kalau arisan, kalau ketemu di layatan, atau apapun bahasnya program, agenda, sharing ilmu, sharing pengalaman. Jangan pernah ngomong orang. Ini saya juga belajar sekarang. Seru loh Bang. Makanya kita alih topik. Alih topik. Tapi kalau ada temen yang cerita terus kita gimana? Maksudnya? Ya, kalau ada teman cerita, kita berupaya gini. Nggak asik nggak apa-apa. Guys, saya nggak membela siapa-siapa. Tapi kita bisa nggak sih membahas walaupun orang itu tengek sekalipun. Walaupun orang itu berandal sekalipun. Coba kita bahas ini baiknya bisa nggak sih? Karena kan kalau kita membahas keberandalannya, ketinggiannya, apa manfaat untuk kita? Saya mau tanya. Paling benar kita meniru tengeknya kan. Kita puasin diri kita doang kan. Ya kan? Coba kita bicara bisa nggak sih apa yang baik dari dia. Perkara dia menjadi tidak baik itu salah jalan. Dan itu mungkin cara Allah negur agar dia kemudian menjadi orang yang benar. Wes ngono tok. Kita latihan seperti itu. Jadi nek ketemu sapa wae iki akhirnya temanya lah, tema-tema yang mencerahkan. Itu bisa. Tapi kamu ketika kamu ditinggal, lahir asik rasa melu dengan mana sesuk, alhamdulillah diblokir. Enak. Enggak masalah. Gitu lah. Jadi kita itu kalau mau ngerasani terlalu banyak tema dan terlalu banyak orang yang kita rasani, akhirnya mau 24 jam itu kalau suruh ngerasani itu nggak cukup waktunya. Sampai mati nggak cukup. Karena apa? Yang selalu dibahas ada terus. Setiap manusia ada salahnya. All people. Kabeh ana salah. Dadi nek kowe arep golek salah wong. Saiki tebut salah sapa wae. Anda cek ulama yang paling ampuh sekalipun sekarang, masih ana salah. Kamu akan nemukan aibnya kalau kamu bongkar-bongkar. Terus nek kowe ketemu aibnya bongkar, manfaatnya apa toh? Kan enggak ada. Iya enggak? Nah, jadi kita harus mulai belajar kan yang muda bahwa kita olah ya. Jadi dasarnya sholawat yang saya maksud adalah kita mulai saat ini waktunya digunakan untuk membaca sejarah Rasulullah, untuk membaca buku-buku tentang Rasulullah, untuk browsing tentang Rasulullah. Sehingga muncul kecintaan, ya Allah betapa Rasulullah sangat sederhana. Rasulullah itu pernah, suatu saat ada sahabat bilang, ya Rasulullah, lihatlah ki perutku ya Rasulullah, aku ganjel dengan satu batu, aku udah 2 hari nggak makan ya Rasulullah. Rasulullah buka sendiri juga, dibuka kainnya juga. Nih punyaku 3, punyaku 1 kan? Aku 3. Itu Rasulullah. Leper banget. Itu Rasulullah. Oke. Dan Rasulullah ketahuilah kan yang muda. Rasulullah belum masuk surga sebelum umatnya dipastikan masuk semua. Masya Allah. Keren nggak?
Wow. Keren nggak? Jadi semuanya masuk dulu, Rasulullah baru masuk. Rasulullah nggak akan masuk sebelum umatnya masuk semua. Luar biasa. Nah, jadi kalau sampai detik ini kita belum apa namanya tergugah untuk sholawat melalui Sasi Soma ini, saya anjurkan. Gimana sih Ustadz bacanya sholawat? Nah, terus caranya sholawat kapan saja bagaimana? Nah, kita bahas nanti segmen kedua ya. Cara sholatnya. Ya, jadi dasarnya sholawat itu kenapa? Kenapa sholawat dasar? Karena sholawat itu wujud terima kasih, say thank you pada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kalau kita dekat dengan Nabi, jangankan kita dekat dengan Nabi, kita dekat orang yang top aja, kita kadang-kadang full akses. Betul. Masuk kemana-mana bebas, Karena makan Nabi minum dong, bebas. gitu. Kalau dekat Nabi kira-kira gimana? Surga, bos. Oh, siap. Siap, Pak Ustadz, nanti kita bahas lagi di segmen kedua Kaca Muda Jogja. Tapi sebelumnya, kalau mahasiswa ilmu komunikasi atau Komakom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta lagi-lagi bikin acara yang seru namanya Communication Award tahun 2023 di Kaca Muda Jogja. Temanya adalah food waste tak bersisa tak sia-sia. Ini ngajakin mahasiswa untuk membuat social campaign melalui kompetisi yang ada. Ada kompetisi PR Nation, Festival Film Gadget, Integrated Campaign ya untuk tingkat nasional, juga ada kompetisi print ad dan post fest untuk tingkat internasional. Terus Komakom UMY memberikan extra time pendaftaran sampai dengan 10 Juni mendatang nih Kaca Muda. Berarti sampai besok. Jadi buruan daftar dan jangan sampai ketinggalan ya. Pemenang kompetisi bakal diumumkan pas awarding night tanggal 25 Juni 2023. More infonya, kamu bisa langsung cek Instagram @communicationawards atau website di www.caumy.id ya. Dan acara ini support by Jerenum FM The Royal Son of Jogja. Nanti kita balik lagi buat cerita-cerita soal sholawat dan dahsyatnya sholawat. So stay tune terus di Sasi Soma sana sini soal agama. 106.1 Jeronimo Royal Son of Jogja. Opik Sang Maha Cahaya nih Kaca Muda Jogja. Sebelum kita ngobrolin soal gimana caranya sholawat nih di sore hari ini nih Kaca Muda Jogja, ini mau ngasih tahu aja nih buat Kaca Muda, buat masyarakat Jogja, apa kabar ya? Udah tahu belum kalau One Pride MMA, acara MMA terbesar di tanah air ini bakalan hadir di GOR UNY di tanggal 10 Juni 2023 nih Kaca Muda. Nah di hari ini dan pada hari sebelumnya di tempat yang sama juga bakal ada Jogja Glut Day. Apa kui? Jadi One Pride 69 kali ini bakalan ada dua partai perebutan sabuk dan international fight antara Indonesia versus India, dan acara ini bakal dimeriahkan oleh Jogja Hip Foundation. Selain itu juga ada aktivitas lainnya seperti e-sport competition, festival musik, lomba mural antar SMA, bazar UMKM, dan masih banyak lagi nih Kaca Muda. Jangan sampai kelewatan buat nonton One Pride 69 di GOR UNY. Terus download aja aplikasi One Pride di Play Store dan App Store untuk memesan tiket ini Kaca Muda Jogja, dan Kaca Muda bisa nonton live di ANTV tanggal 10 Juni 2023 jam 10 malam. One Pride untuk Indonesia. Oke. Gimana caranya Pak Ustadz? Gimana? Kasih tahu dong, kita dibocorin Pak Ustadz. Gimana caranya supaya kita tuh jadi umatnya Nabi Muhammad yang ketika memang pas Nabi Muhammad jaga di bagian kiri, kita tuh diusir. Ya kan Pak Ustadz? Ya, jadi sana, kamu gak boleh di sana gitu. Bagaimana Rasulullah mengenali kita, gitu kan? Ya. Ya, itu caranya adalah dengan siapa yang memperbanyak sholawat, maka akan dipindah itu umatnya Rasulullah dan akan ke Telaga Kausar, dibimbing sama Rasulullah sampai masuk surga. Nah, cara sholawat saya kasih tahu kan yang mudah dari bacaan yang aneka ragam. Jadi sholawat itu macam-macam. Ada sholawat hadisi, ada sholawat dari... Ada berapa banyak? Banyak sekali. Jadi kalau kita bahas nggak selesai, karena pasti nggak selesai, karena posisinya banyak sekali sholawat itu dan aneka ragam. Nah, saya akan memberikan yang simpel saja kepada Kaca Muda, yang ini sangat populer. Ya. Jadi bacaannya adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi gitu ya. Saya ulangi lagi Kaca Muda. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Jadi saya ulangi lagi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu.
Nah, kalau dirasa bacaan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kepanjangan, maka saya berikan sholawat yang lebih ringkes. Namanya sholawat Jibril. Ini sholawat tertua di muka bumi, karena sholawat ini dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam ketika mau menikahi Siti Hawa, bermahar sholawat, maka membaca Sallallahu ala Muhammad. 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 Nah, bacanya cuma gitu doang. Cuma gitu doang lah. Tapi kalau nggak dipraktekin ya nggak jalan. Ya, ini sholat terpendek. Lebih pendek dari itu sudah nggak ada. Udah pendek masih di diskon lagi. Ya, itu diskon terakhir ya. Nah, berapa Ustadz? Kapan? Aksir yang banyak. Ulama mengatakan namanya banyak itu minimal 300. Minimal 300 ya. Saya merekomendasikan untuk tahap awal ini dibagilah. Sallallahu ala Muhammad di masing-masing sholat 200 sehingga 5 kali sholat 1000. Kalau sudah nanti kuat, maka kamu pilih tuh waktunya. Habis subuh atau habis isya. Itu baca sholawat Jibril 1000 kali. Jadi 24 jam harus dibaca minimal 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad, 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 1000 kali. Kalau mau bagus ya habis subuh 1000 kali, nanti malamnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 400 kali misalnya. Jadi ini seperti itu. Kenapa sih Ustaz ditentukan 1000, 200, 300, 400 itu kenapa? Dari mana itu hadisnya sahih atau tidak ya? Kan gitu sering nyatanya. Nah, ini sudah turun-temurun, ini adalah kaul para ulama gitu kan. 1000 ini rekomendasi para ulama diijazahkan lah. Maka ada kata ijazah. Diijazahkan itu artinya apa? Kola wa kola. Yang itu dipraktekin sama saya siapa turun-temurun gitu lah. Dan 1000 ini kan angka yang paling enak kan. Nggak banyak, nggak dikit lah 1000. Kalau 100 itu angka pemula, angka beginner. Oke lah, kata pemula 100 saja. Tapi kan masuk kalau udah biasa sholawat lah, itu masih 100 itu kurang gitu kan. Kalau kita sampai nggak mau sholawat, nggak maunya itu malas gitu lah. Malas aku kok gitu. Nah, itu kamu harus bertanya, ada apa? Karena apa? Kadang orang itu nggak sholawat itu bukan karena dia malas. Tapi Rasulullah nggak ingin ada sholawat dari orang itu. Nggak usah ya Allah, yang itu nggak usah. Nggak usah diterima. Yang itu nggak usah sholawat, nggak apa-apa. Biarin ya. Ya, nangis kita harusnya. Jadi kalau kita sudah nggak mau sholawat, jangan-jangan tuh Rasulullah nggak ridho kita sholawat pada beliau. Kenapa gitu Pak Ustadz? Ya mungkin terlalu bejatnya, mungkin nggak, wow, sudah nggak karu-karuan. Makanya kita mau situasi apapun, sholawat itu jangan pernah ditinggal. Dan ini bukan amalan teman-teman Nahdlatul Ulama, bukan amalannya amalannya para habaib, bukan. Ini amalan kita umat Islam. Kalau kita nggak ngalokasikan waktu untuk sholawat, terus kapan kita sholawat? Saya mau tanya sama kancang muda. Misalnya kita nggak ngalokasikan, habis sholat 200 atau 100. Kapan kita ngalokasikan waktu? Kalau nggak ngalokasikan, kira-kira sholawatnya kapan? Ya nggak sholawat kan? Betul atau enggak? Ya nggak sholawat. Gitu kan? Mengapa kok ada angkanya Ustaz? Ya, ulama pinter. Kalau ada angkanya, ada target. Kalau nggak ada target, capek. Betul nggak? Nggak ada target itu capek. Kamu pakai mobil mau jarak jauh silakan. Tapi kan ada targetnya ke Jakarta, ke Surabaya, ke Solo, ke Semarang, ke Kudus atau kemana. Tapi kamu nggak ada target, kira-kira gimana? Capek kita. Walaupun Jakarta sekalipun, Surabaya sekalipun, begitu ada target, kita bisa ngukur. Nah, 1000, 2000 dan teman-temannya itu target. Kenapa muncul angka itu? Itu ijazah para ulama. Ulama ijazah itu bid'ah enggak itu? Yang enggak bid'ah. Enggak bid'ah. Karena ulama ini juga kola wa kola. Perkataannya juga dari ulama-ulama terdahulu yang sudah dipraktekin dan berhasil gitu loh. Jadi by experience lah, bukan ngawur. By experience. Contoh, barang siapa sholawat setelah habis asar membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummiyi
80 kali, maka Allah hapuskan dosanya 80 tahun. Hatinya sahih. Makanya kalau kita baca sholat itu banyak sekali. Lah makanya sekarang saya kasih dua salawat aja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Berapaan? 1000-an. 1000 aja. Setiap hari jangan lupa 1000. Nggak bisa pagi siang, nggak bisa siang sore, nggak bisa sore maghrib, nggak bisa maghrib, nggak bisa habis tahajud. Kamu disalawatin. Ya. Itu seperti itu kita paksain. Ya. Suatu saat ada sahabat Ubay bin Ka'ab datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, gimana kalau wiridku aku isi seperempatnya sholawat, yang lain wirid? Bagus kata Rasulullah. Tapi lebih bagus kalau ditambah kata Rasulullah. Kalau begitu ya Rasulullah, aku ingin sholawat separuh dari wiridku, isinya sholawat separuh wirid, gimana ya Rasulullah? Bagus. Tapi kalau mau ditambah lebih bagus. Ya Rasulullah, gimana kalau 3/4 aku isi sholawat yang seperempat wirid, gimana? Bagus. Tapi lebih bagus kalau ditambah. Gimana ini Rasulullah? Separuh kurang, ini kurang. Ya udah ya Rasulullah, gue isi semua wiridnya dengan sholawat, gimana ya Rasulullah? Izan, jika demikian kata Rasulullah, maka akan dapat 2 keuntungan kata Rasulullah. Satu adalah fastaghfir dzambik, Allah akan ampuni seluruh dosamu. Ya. Yang kedua, Allah akan cukupi semua kebutuhanmu. Atau bahasa lain, Allah akan ACC doa-doamu. Kalau istighfar lah, itu kan minta ampun sama Allah. Tapi kalau salawat dapatnya 2, diampuni sama diijabah doanya. Dicukupi kebutuhannya. Combo. Nah, jadi salawat itu combo. Beli 1 dapat banyak. Istighfar ampunan dosa, gitu kan. Walaupun ada khasiat yang lain juga ada. Tetapi di sinilah kenapa salawat itu menjadi salah satu yang sangat perlu kita galain, apalagi Jumat. Salawatnya itu dibalas langsung sama Rasulullah, gitu lah. Nah, jadi kalau kita udah bicara salawat begini, para kanjeng Bunda, tolong sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 1000. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 1000, udah. Rutinin deh, bebas waktunya, nggak ada waktu pakem, bebas. Yang penting kamu longgarnya kapan, baca itu 1000. Pakai sajadah tasbih yang model digital boleh, yang manual juga boleh. Pakai tangan juga gak masalah. 1000 itu enak lah. Ini di 1, 2, 3 gitu bisa. Pakai jari bisa. 1000 itu gampang. Masih gampang. Karena apa? Dia cuma pakai 10 gitu bisa. Kalau lebih dari 1000 memang agak susah. Harus pakai digital atau pakai yang lain gitu. Nah, jadi kanjeng muda, salawat ini adalah amalan yang Allah pun mengamalkannya sebelum memerintahkan kepada kita. Innallaha, sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan para malaikatnya yusholluna ala nabi, bersalawat kepada Nabi. Jadi Allah itu sama malaikat salawat pada Nabi. Baru Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Nah, itu. Kalau tanya khasiat jangan tanya, sudah terlalu banyak khasiatnya. Noh, nih. Saya kasih ini sekarang. Bukan ijazah. Ya semuanya dari sudah ada ijazahnya, ada hadisnya sudah ada. Barang siapa setelah maghrib dan setelah subuh nih, kajian muda. Setelah maghrib dan subuh, membacanya apa? Dibaca innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu taslima. Terus tambah Allahumma sholli alaih, Allahumma sholli alaih, Allahumma sholli alaih, itu dibaca 100 kali. Maka Allah akan ACC 70 hajat dunia dan 30 hajat akhirat. Hajat kita kan kadang-kadang nggak terdoa. Tapi Allah kan tahu hajat kita lah. Kalau dirangkum dalam doa kadang-kadang lupa. Makanya hajatnya terlalu banyak. Makanya di situ diterangkan siapa yang membaca habis subuh sama maghrib, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Terus tabuk Allahumma sholli alaih, Allahumma sholli alaih, Allahumma sholli alaih 100 kali, maka Allah akan ijabah doanya 70 hajat dunia, 30 hajat akhirat. Akhirat hajatnya kan banyak kan, selamat dari api neraka, lolos dari timbangan yang buruk, lewat sirat oke, masuk surga. Dan luar biasa banyak sekali hajat-hajatnya akhirat. Dunia juga banyak. Maka 70 dunia, 30 akhirat. Waduh. Jadi kalau kemarin doa-doamu kok belum kabul, bisnis-bisnismu belum lancar, apa yang kau minta kok belum terwujud, ya barangkali selawatnya belum maksimal gitu.
Nah, jadi harus dimaksimalin kan yang mudah gitu ya. Jadi ada 3 sholawat tadi. Yang pertama Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Muhammad, Yang kedua sallallahu ala Allah Muhammad. Muhammad. Nah, yang ketiga itu menyebutkan ayat tentang sholawat dulu dibrowsing aja. Saya lupa. Al-Ahzab ayat 50 berapa gitu ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallam taslima. Ayat berapa Pak Ustaz? Al-Ahzab. Coba baca ayat tentang sholawat untuk kewajiban bersolawat. Al-Ahzab 59 Pak ya. Berapa? 56. 56 ya. Dibacalah. Wait, sebentar. Al-Ahzab 56. Sebentar. Kita lihat ya. Al-Ahzab 56 nih kan muda. Oke. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Wow. Ya, itu dibaca terus ditambahi Allahumma sholli alaih, Allahumma sholli alaih, Allahumma sholli alaih, Allahumma sholli alaih 100 kali. Tuh hajatnya dikabul tuh. Nah, gitu kan. Jadi sholawat tuh benefitnya banyak macam mudah. Maka jangan sia-siakan, kita harus wajib memperbanyak sholawat. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya Kanjeng Nabi SAW yang besok kelak dia mulia mendapat syafaat Rasulullah atas izin Allah dan syafaat Rasulullah, kemudian kita dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Amin. Kanjeng mudah. Jadi ini mumpung hari Jumat saya khusus membahas tema kali ini sholawat. Kenapa? Ya agar sholawat ini menjadi sesuatu yang seperti ibadah yang layaknya ibadah yang lain, bukan kalau selo tapi diselake. Ya, tapi diselake ya gitu. Baik aja mudah-mudahan kita sekali lagi dijaga ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh bacaan-bacaan selawat itu. Jadi ketika bacaan selawat itu dilantunkan, harapannya adalah kita bersolawat kepada kekasihnya Allah. Nah, Allah cinta sama kita. Maka diterangkan di dalam hadis, siapa yang sholawat sekali sama Rasulullah, Allah ngasih sholawat pada orang itu 10. Kemudian Allah hapus dosanya. Keren nggak? Jadi udah dihapus dosanya, dikasih sholawat sama Allah 10 dilipat gandain pahala. Jadi orang yang sholawat itu diampuni dosa, diangkat derajatnya, ditambah pahala, dikabul hajatnya. Nah, kamu belum bisa ngerasain ini kalau kamu nggak praktek. Kalau mau praktek, cobaan dari 100 sampai 1000. Nah, kalau bisa konsisten sehari 1000. Dari tadi bacaan salawat ada 3. Cuma yang 1000 itu ya tadi, milih Allahumma sholli ala Muhammad, wa ala Muhammad, atau shollallahu ala Muhammad. Khusus yang inallah tadi sama Allahumma sholli ala itu habis maghrib dan habis subuh. Nah, itu praktekin dulu, resapin dulu, rutinkan dulu. Dan tunggu keajaiban dari Allah. Dan rasakan nikmatnya nanti ya. setelahnya. Ya, asik. Makasih Pak Ustadz. Yuk. Terima kasih Mas Dedi. Tapi ngomong-ngomong sebelumnya nih terakhir nih Kaca Muda Jogja, tahu nggak sih ada di Candi Kalasan ini merupakan candi yang sangat bernilai bagi masyarakat Jogja dan bagi bangsa Indonesia. Nah, dari ditemukannya prasasti Kalasan, di situ disebutkan bahwa Candi Kalasan ini merupakan candi yang dipersembahkan untuk Dewi Tara oleh Panangkaran di tahun 778 Masehi. Nah, isi prasasti ini kerap diinterpretasi